the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mr. Ali, Hello, brother. apa kabar hari ini Mr.? I am very well. Konten apa hari ini? Hari ini aku mau bikin konten peran seorang ayah. Oke, Begitu banyaknya saya bikin konten tentang peran seorang ibu, catatan seorang ibu, dan seluk-beluk tentang ibu. Padahal peran seorang ayah is very important for the family, right? Okay. I'm not the perfect person. I'm not the best daddy. I'm not the best dad in the world. But I want my kid to get the best of their daddy. I do apologize to all my children if I do some mistake. But I hope I always try to get the best and the best for my children. Saya minta maaf pada anak-anakku dan pada keluargaku. Kalau Dedi juga seorang manusia yang tidak ada kesempurnaan dan selalu hilaf dan tapi terus berusaha menjadi seorang Dedi, seorang ayah yang baik buat kalian semua. Nah, ini saya mewakili bapak-bapak seluruh dunia, juga seluruh Indonesia. Semua bapak pingin jadi bapak yang terbaik, tapi kadang selalu ada kendala, selalu ada cobaan karena hidup di luar sana. Dedi ikhtiar mencari nafkah, mencari uang, itu selalu dapat halangan seperti itu. Oke, saya mau bacakan I want to read literasi ya dari sahabat saya M Yazidiniam dari Malaysia. Anak merupakan anugerah sekaligus ujian bagi pasangan suami istri, juga ujian bagi seorang ayah. Dan tugas seorang suami ketika dikaruniai seorang anak akan bertambah bertanggung jawabnya, serta kewajiban sebagai seorang ayah mencari nafkah dan berikhtiar. Anak merupakan anugerah sekaligus ujian. Kedudukan seorang ayah sebagai pemimpin keluarga tidak hanya berpusat pada perannya dalam hal menafkahi keluarga saja, tapi lebih dari itu, seorang pemimpin keluarga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala tindak tanduk juga hasil dari kepemimpinannya. Yang dalam hal ini adalah kepemimpinan keluarga, yakni memimpin seorang istri. Tentu saja istri harus ngikutin suami sebagai imam. Kalau istri nggak ngikuti sebagai imam, hancurlah keluarga. Yang dalam hal ini adalah pemimpin keluarga. Memimpin seorang istri, the leader from the family, memimpin seorang children, ya anak-anak yang ada di rumah, dan beliau juga harus sigap tanggap darurat. Tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya tidak harus turut mendampingi perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya sekaligus. Namun ada beberapa hal seperti yang diuraikan di bawah ini. Nomor 1, memberi nama yang baik pada anak-anaknya. Yang kedua, menanamkan keimanan, tauhid, dan akidah akhlak buat mereka. Selanjutnya, menyekolahkan, memberi edukasi pada anak-anak dan membentuk cara berpikir anak, berpola pikir religius, berpola pikir edukatif yang kelak akan jadi seseorang dan menjadi seseorang yang punya sumbangsih dan sesuatu untuk dunia akhirat juga bagi negara dan bangsa. Yang keempat, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Yang kelima, menjaganya dari lingkungan yang tidak baik.
Jadi kalau dia tidak di lingkungan yang tidak baik, mestinya anak itu dipindahkan kemana seperti itu. Oke. Saya ulas yang pertama, memberi nama pada seorang anak merupakan salah satu hak dan kewajiban pertama bagi seorang ayah. Sedangkan dalam Islam pemberian nama haruslah mengandung arti yang baik dan agung. Jangan sampai sembarangan memberi nama pada anak. Karena menurut salah satu sabda Rasulullah, pada hari kiamat nanti setiap manusia akan dipanggil oleh Allah dan menggunakan namanya masing-masing, juga nama orang tuanya. Misalnya Brenda binti Ali Mustafa, Rudi binti Suharjo, Anja binti Haidar, seperti itu. Oleh karena itu, pemberian sebuah nama pada seorang anak haruslah mengandung makna yang baik, indah, dan tidak ada makna merendah atau menghinakan sang anak. 2. Menanamkan keimanan, tauhid, dan akidah akhlak. Awal pendidikan seorang anak adalah di lingkungan keluarga di rumah. Dan yang berperan sebagai guru pertama bagi mereka adalah daddy atau ayah dan ibunya sekaligus. Kedua orang tua memiliki porsi yang sama. Jangan sampai salah satu dari orang tua itu mendominasi, apalagi saling menjatuhkan. Seperti ibu menjatuhkan, ayahmu itu gini-gini, ayahmu ini jelek, kayak gitu-gitu. Itu nggak boleh ya. Seorang ibu juga harus mendidik anaknya. Apapun seorang ayah harus diceritakan anaknya yang positif-positif, yang baik-baik. Begitu pula dengan ayahnya. Nggak boleh menjelekkan istri-istrinya di depan anak-anaknya. Ibumu tuh seperti ini, jelek, udah dandan melulu, nggak bisa masak, misalnya kayak gitu. Nggak boleh ya. Apapun itu tetap jadi konsep untuk membuat rumah tangga sakinah ya, kayak gitu. Selanjutnya, dalam Islam seorang anak selain sebagai penerus keturunan dari suatu kaum Muslim juga menjadi penerus mereka dalam hal keimanan. Ketakwaan pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan keimanan dan ketakwaan tidak akan muncul begitu saja tanpa adanya pola asuh yang jelas, didikan pada seorang anak. Mereka bisa dibimbing dengan keagamaan, akidah, etika, moral. Ayah dalam hal ini menjadi kunci utama dalam hal penanaman keimanan dan ketakwaan bagi mereka. Seorang ayah bertanggung jawab mengajarkan anak-anak mereka tentang pada siapa mereka harus menyembah, mengabdi, dan beriman. Seperti beberapa contoh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi umat manusia melalui para nabi-nabinya terdahulu. Salah satu dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam mengikuti dan tunduk atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berserah diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sangat didambakannya dan dikasihinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Begitu pula Ismail alaihissalam tunduk pada perintah ayahnya dan yakin akan perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kesabaran dan keimanan dari kedua ayah dan anak tersebut akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor kambing atau seekor domba yang kemudian disembelih untuk hari raya kurban. Atau salah satu kisah Nabi Nuh alaihissalam yang tunduk ketika diperintahkan oleh Allah membuat sebuah kapal yang dipersiapkan untuk menghadapi azab Allah bagi kaumnya yang lalai kala air bah datang dan seluruh kaum kafir Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh air bah. Nabi Nuh alaihissalam berusaha mengajak mereka dan anak-anak mereka turut bersamanya dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia tidak patuh, si anak-anak sama orang tuanya, lebih memilih jalannya sendiri, yaitu jalan kesesatan dan membawanya pada kekafiran, yakni azab Allah datang padanya.
Sesudah Nabi Nuh alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengapa dia tidak menyelamatkan anaknya? Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa anaknya tidak berada pada jalan yang sama dengannya dan lebih memilih kekafiran karena tidak menuruti apa yang dikatakan bapaknya, karena itu sudah perintah dari Allah. Dari kedua kisah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran ayah dalam hal pola asuh dan penanaman keimanan bagi seorang anak sangatlah penting. Very important for all the children. Terlepas dari apakah ketika anak itu tumbuh dewasa tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka semua itu terlepas daripada tanggung jawab ayah pada anaknya. Bukankah salah satu yang menjadi penolong bagi kedua orang tua ketika yaumul akhir, yaumul kiamat adalah doa dari anak-anaknya yang soleh. Terus ketika anaknya sudah diajari untuk menjadi soleh, dia gak bisa, apa yang diharap dari anak-anak kita? Oke, selanjutnya menuju yang ketiga, menyekolahkan dan membentuk cara berpikir dan edukasi pada anak. Ada berbagai sebagian orang tua yang menyekolahkan anaknya dengan pertimbangan sekolah-sekolah favorit karena alasan ekonomis, mudah dijangkau, atau yang lainnya. Dimanapun orang tua menyekolahkan anaknya, yang terpenting adalah sekolah termasuk lingkungannya. Teman-teman dan guru-gurunya bisa diriset dulu sebelum menyekolahkan anaknya. Mampu membuat anak kita menjadi pribadi yang tidak hanya berkembang dalam cara berpikirnya secara intelektual saja, tapi juga tetap terjaga akhlak dan kepribadiannya. Karena alasan sekolah yang berkualitas, lalu kita menyekolahkan anak kita ke sekolah yang berbasis non-muslim. No way. Anak akan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bermain, bersosialisasi di lingkungan sekolah. Dengan menyekolahkan di sekolah yang berbasis non-muslim, dikhawatirkan mentalitas anak kita akan terbawa oleh lingkungan dan situasinya. Dan yang lebih parahnya akan membuat mereka menjadi pribadi yang hedonis, bahkan murtad, bahkan dia menentang dengan segala sesuatu yang di jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk memilih sekolah yang baik bagi anak-anaknya. Menyekolahkan untuk memintakan cara berpikir secara intelektual, juga membentuk pribadinya menjadi pribadi yang beradab, berakhlakul karimah. Nomor 4, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Oke, of course ya. Jadi seorang bapak atau orang tua harus menjadi teladan yang baik buat their children. Mendidik anak bukan sekedar memberi perintah atau aturan, kamu harus gini, kamu harus gitu. Ya, tidak. Jika mereka sendiri tak pernah mengamalkan sesuatu amalan sebagai contoh, tidak mungkin kita menyuruh anak untuk rajin dan tidak pernah meninggalkan ibadah sholat. Orang tua harus menjadi contoh yang the best di depan. Ya, kalau bapak ada di rumah, ya udah bapak sebagai imamnya. Kalau keluarga lagi sedang pada saat jam sholat dan melaksanakannya sholat wajib. Akan tetapi bermakna ketika orang tua mendidik anak dengan memberinya teladan atau contoh yang baik. Anak akan belajar dan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Dan begitu pun mereka akan menerapkan hal yang serupa pada keturunan-keturunannya. Oke, jadi orang tua harus selalu memberi contoh yang baik. Jangan merokok, tapi orang tua lagi bilang anaknya tidak boleh berokok, tapi dia pada saat bilang itu dia masih mengepulkan asap di mulutnya. Nah, that is wrong, ya, itu salah, ya. Seperti halnya orang tua waktunya Allahu Akbar, ada azan itu di masjid, ya kan? Orang tua lagi nonton TV. Nah, nonton berita. Jangan ganggu papa. Papa sedang nonton berita nih, penting nih. Ini cerita tentang ini, politik nih, kayak gitu. Ini ada sepak bola nih, kayak gitu. Nggak boleh ya orang tua. Don't do like that, ya. Ini contoh yang buruk buat anak-anaknya. Orang tua harus selalu menjadi teladan. Apapun resikonya di depan anak, kita harus selektif untuk melakukan sesuatu. Oke? Selanjutnya Nomor 5, menjaganya dari lingkungan yang tidak baik.
Otomatis kalau lingkungan itu sudah mendukung anak nanti jadi buruk, misalnya lingkungannya ini kayaknya preman semua nih. Kita harus mikir ya, anak kita jangan sampai terpengaruh. Kita harus hijrahkan kemana yang lebih baik ya. Menjaga anak kita dari lingkungan yang tidak baik. Salah satunya seperti yang diungkapkan di atas, memilih sekolah yang tepat. The correct way to choose the best for study. Selain itu, lingkungan di sekitar rumah pun turut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan seorang anak atau anak-anak kita. Ketika orang tua di rumah membiasakan anak untuk bertutur kata dengan bahasa yang baik dan santun, sedangkan di luar rumah, di lingkungan pertemanannya terbiasa berbahasa dan baik yang kasar dan tidak sopan, itu harus dibuang. Tentunya akan mempengaruhi keberhasilan didikan kita dari rumah. Karena kadang-kadang anak itu terpengaruh. Pola komunikasi juga harus diajarkan. Kadang-kadang kita nggak pernah ngontrol anak-anak itu bahasa SMS, bahasa WA, bahasa Facebook itu ditiru kayak gitu. So wrong ya, kadang-kadang mereka sama orang tuanya nggak pernah ini memulai komunikasi dengan assalamualaikum, dengan ditutup dengan waalaikumsalam kayak gitu, nggak ada ya. Lo di mana Pak gitu kan. Nah ini jelek sekali ya kan. Gue ada di sekolah Pak, kok nggak dijemput sih Pak, kayak gitu-gitu ya. That's wrong ya, itu salah ya. Karena anak harus diajari sopan santun, etika, bertutur kata, berpublic speaking itu harus baik ya. Itu orang tua harus mengajarkan. Gimana anak itu misalnya didominasi sama ibu, sedangkan ibu gak pernah sekolah kayak gitu-gitu. Sedangkan ayahnya sudah pendidikan tinggi. Nah ayah nggak tahu anak itu di rumah lebih banyak waktu maksimal sama mamanya. Mamanya juga etika untuk berkomunikasi kurang baik. So bad juga kayak gini ya. Harus orang tua itu saling support, saling mendukung. Tidak harus saling menjatuhkan antara bapak sama ibu. That's the point, oke? Oleh karena itu, memilih rumah sebagai tempat tinggal di lingkungan yang baik, tetap mengawasi pertemanan anak-anaknya dengan siapa mereka berteman, tentunya akan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dari pola didik kita pada anak-anak kita. Namun perlu kita ingat, menjaganya bukan berarti bersikap berlebihan atau overprotective yang malah menjadikan penghambat bagi perkembangan mereka. Kamu nggak boleh ke sana, kamu nanti ke sana diantar nenek, kamu di sana diantar pembantu, kamu diantar supir, misalkan itu membentuk kepribadian yang buruk. Anak akan kurang mandiri. Aku mau ma, nanti kamu di kamar mandi harus diantar sama bibi kayak gitu-gitu, nggak boleh ya. Akhirnya kamu jadi anak yang penurut, tapi penurutnya nggak jelas ya. Jadi kamu kurang mandirinya akan lama sekali. Dan itu akan menghambat bagi perkembangan kamu semua. Sebagai anak-anak, kamu harus juga selektif memilih where the choose the best and the good one for your masa depan kamu ya. Jadi kamu harus beretika, berbahasa dengan baik, dan itu saling support ya. Kadang-kadang etikanya baik tapi cara ngomongnya yang kurang baik, jadi gak ada tutur katanya kurang sopan. Nah itu nggak mendidik ya. Kamu harus cari literasi juga ya kan, kayak gitu. Ketika seorang ayah mampu menyadari perannya sebagai pemimpin yang baik, pemimpin dalam rumah tangga, melaksanakan semua tugas dan fungsinya secara baik, insya Allah rumah tangga yang dibangun akan menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, dengan dipenuhi keturunan-keturunan yang akan menjadi penyejuk juga penyelamat bagi para orang tua di akhirat nanti. Bagi penyelamat bagi orang tua kelak di yaumil akhir, insya Allah. That's all about ayah, peran seorang ayah. Okay, I think enough for you. Di mana akan ku cari, aku menangis seorang diri.
hatiku selalu ingin bertemu untukmu, ayah tercinta. Untuk ayah tercinta, daku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu walau hanya dalam mimpi. Oke viewer, that's all about peran seorang ayah. Thank you very much. Have a nice afternoon. See you next time with the same time and same channel. Goodbye. Aku manusia biasa yang tak luput dari dosa. Aku manusia biasa